Lost out with counting stars. Falling so easy as we pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Ketemu lagi teman-teman semua. Kali ini saya mau buat video. Kebenaran mungkin videonya pendek aja nanti ya teman-teman. Kemarin di grup gitu ya, di grup otomotif gitu kita ada beberapa teman-teman yang tanya gimana sih cara panduan untuk penggunaan mobil yang bertransmisi CVT. Jadi memang kita tahu kan ya, transmisi mobil otomatik itu kan ada dua jenis, ada beberapa sih ya, beberapa jenis transmisi otomatik gitu ya. Di antaranya ada torque converter, ada dual clutch transmission, ada CVT gitu ya. Jadi yang saya mau bahas adalah sekarang ini CVT, karena kebenaran di grup kita ini ada teman-teman yang bertanya gimana sih cara panduan mobil CVT agar CVT-nya itu awet, agar CVT-nya itu aman gitu ya. Apakah ada panduannya agar penggunaannya itu aman gitu ya untuk CVT-nya, karena tahu ya teman-teman semua itu CV itu harganya mahal, karena memang CVT transmission itu harganya mahal, jadi benar-benar harus dijaga CVT-nya. Ya kalau masih garansi sih mungkin masih masa warranty mungkin masih aman lah ya. Tapi kalau sudah buat teman-teman yang mungkin mobilnya masa warranty sudah habis, jadi ya seharusnya mesti dijaga penggunaan CVT-nya, dirawat lah CVT-nya gitu ya. Memang kenapa sih mobil-mobil sekarang itu banyak pakai transmisi CVT? Yang jelas salah satunya gitu ya, analisa saya karena murah. Karena CVT transmission itu mungkin pembuatannya itu murah gitu dibanding torque converter, dual clutch gitu ya. Jadi saya yakin mobil itu karena produsen mobil itu karena pengen reduce cost gitu ya, supaya bisa bersaing harganya, makanya dia pakai transmisi jenis CVT. Selain memang CVT itu mungkin lebih hemat, terus lebih smooth, lebih halus gitu ya. Terlepas dari itu semua, tapi saya yakin produsen itu pertimbangannya adalah karena murahnya transmisi CVT itu. Tapi karena murah itu ya akhirnya ada beberapa teman-teman yang pakai mobil bertransmisi CVT ini agak sedikit feel-nya mungkin menyamakan dengan yang mereka biasa pakai torque converter gitu, apalagi kalau yang pakai manual ya gitu ya. Oke, mungkin biar nggak panjang lebar teman-teman, saya sudah summary, saya ketik aja gitu di Word gitu ya. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan untuk kita sebagai pemilik mobil yang bertransmisi CVT. Oke, sekarang saya sudah rangkum ya teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah ketik aja nih panduan penggunaan mobil CVT. Ini versi saya sebenarnya teman-teman, tapi ini saya sudah menganalisa, saya coba lihat literatur dan segala macam dari internet, dari penggunaan saya sendiri gitu ya. Jadi menurut saya yang perlu diperhatikan untuk user mobil yang bertransmisi CVT, satu, sebisa mungkin jalankan mobil beberapa saat setelah engine hidup atau tunggu idle. Jadi memang
teman-teman ini kalau pagi hari misalkan kita lagi mau berangkat beraktivitas, itu baiknya kalau mau menjalankan mobil, kita biasakan starting mobil itu hingga tunggu idle. Jadi jangan langsung nyalakan mobil, start, langsung jalan gitu. Jadi kalau menurut saya lebih baik sebisa mungkin mobil itu harus menunggu idle. Kenapa? Karena di saat mobil baru hidup itu oli di dalam mesin, baik di CVT itu belum mengalir sempurna. Jadi ya butuh waktulah dia untuk mengalir ke segala penjuru komponen-komponen mesin gitu ya. Itu mungkin salah satunya. Terus kedua, biar cepat aja nih videonya. Kedua, saat mulai berjalan ya, atau saat masuk gear D gitu ya, biarkan mobil bergerak dengan melepas pedal rem saja. Jadi memang CVT ini kan manja, atau CVT ini tuh ya nggak seperti transmisi model lain ya gitu. Jadi dia ini memang perilakunya agak khusus gitu. Jadi saat mulai berjalan, jadi kalau misalkan kita sudah starter mobil, kita sudah mau jalan gitu, setiap kita berhenti, kita mau jalan pasti kan masukkan gear D gitu ya. Saat kita masukkan ke gear D gitu, ke drive, itu jangan langsung injak gaspol gitu. Jadi biarkan saja pas saat dilepas remnya gitu ya, saat remnya dilepas, itu otomatis kan mobil pasti bergerak. Mungkin kalau teman-teman perhatikan, pasti mobil akan bergerak walaupun kita nggak gas ya. Walaupun kita belum gas, mobil itu sudah bergerak teman-teman. Nah, biarkan dia bergerak dulu. Baru dia gas. Memang perilaku ini agak ya bisa dibilang, aduh ini mah prakteknya nggak mungkin deh gitu ya. Tapi ya ini baiknya gitu. Baiknya untuk CVT perilakunya seperti ini. Jadi selepas masuk gear D, saat kita lepas pedal rem, dia pasti akan bergerak maju. Nah, biarkan dia maju bergerak dulu, baru silakan gas. Jangan dari D langsung gaspol gitu ya. Itu yang nggak boleh. Jadi tidak boleh mobil CVT transmisi CVT itu berperilakunya sangat agresif atau disentak gitu, jangan teman-teman. Oke, itu nomor 2 ya. Nomor 3, nggak perlu nih, jadi tidak perlu pindah ke netral. N itu maksudnya netral saat berhenti sebentar, seperti contohnya lampu merah misalkan. Jadi kalau teman-teman lagi di traffic light, lagi di lampu merah, itu sebenarnya nggak perlu teman-teman. Jadi nggak perlu mobil itu pindahkan ke netral. Jadi saat kita berkendara pasti kan masuk ke mode D ya, ke drive gitu ya. Saat di drive sudah selamanya sampai kita pulang pun juga nggak masalah sebenarnya. Jadi nggak mesti harus kalau misalkan kita lagi lampu merah atau kita berhenti sebentar, dikit-dikit pindahin ke netral, dikit-dikit masuk lagi D, pindahin netral lagi. Itu jangan teman-teman. Itu ada berpotensi malah torque converternya itu nanti akan menjadi masalah gitu. Jadi ada hentakan di situ, ada slip, ada hentakan yang menyebabkan si torque converter atau clutch couplingnya itu malah jadi ada gesekan. Nah, jadi saran saya untuk pengguna CVT lebih baik jika kita hanya berhenti sesaat gitu ya, baik lampu merah, kecuali kalau lampu merahnya 7 menit gitu ya, lama ya. Kalau lama sih mungkin silakan saja ke netral. Tapi kalau hanya sesaat aja gitu, mungkin kalau cuma masih 2 menit, 1 menit aja, kalau emang kita dalam keadaan berkendara, baiknya di drive aja, nggak usah dipindah ke netral. Oke, itu. Terus nomor 4, jangan menggantung gas saat di tanjakan. Nah, dalam kurung seperti setengah kopling di manual. Pastikan saja mobil kita rem. Jadi kita pastikan aja tuh mobil kita rem. Jadi misalkan kita lagi nanjak teman-teman, lagi ya mungkin di puncak gitu ya, kita lagi nanjak. Nah, saat menanjak itu kan kadang-kadang kan mungkin macet tapi masih jalan gitu. Atau tanggung nih, kita baru banget berhenti atau kita baru banget bergerak dari bawah, tapi kita nanggung nih, sementara kita lihat depan sudah mau jalan lagi gitu. Jadi kita menggantung tuh. Jadi mobil tuh mau turun enggak, mau naik enggak, jadi kayak orang digantung gas, kayak seperti setengah kopling di manual. Ini tidak boleh, sama sekali ini tidak boleh. Ini bikin si steel beltnya CVT itu jadi
jadi panas, teman-teman. Jadi jangan dibiasakan menggantung gas saat ditanjakan untuk transmisi CVT. Oke, nomor 5. Saat parkir maju mundur. Nah, ini penting juga. Saat parkir maju mundur. Jadi kan kalau atlet kita kan kalau parkir kadang suka maju, nanti mundur lagi, maju lagi, mundur lagi. Nah, ini pastikan teman-teman, dipastikan mobilnya sudah berhenti sepenuhnya. Jadi berhenti sempurna baru pindah ke drive D, misalnya kita mau maju ke depan. Nah, kalau kita mau mundur lagi, pastikan rem dulu sampai mobil itu berhenti, pastikan baru kita masuk ke mode R. Jadi jangan sampai bergerak, misalkan mobil masih bergerak ke depan, kita sudah tuas kita pindahkan ke R. Atau sebaliknya, kita lagi proses mundur ke belakang, tapi mobil kita sudah kita pindahkan lagi ke D, itu juga jangan, teman-teman. Itu bisa menyebabkan kerusakan juga di transmisi CVT-nya. Oke, itu diharamkan ya. Jadi nomor 5 ini sangat diharamkan, nomor 4 juga sangat diharamkan kita menggantung gas di tanjakan, teman-teman. Oke. Yang nomor 6, jangan melakukan gas yang spontan saat mobil belum bergerak. Nah, ini penting juga, teman-teman. Jadi kalau tadi yang saya bilang, jadi kalau misalnya kita lagi di lampu merah, kita kan pasti injek rem karena lampu merahnya tinggal 10 detik misalkan. Wah, kita nggak pindahin ke netral kan gitu misalkan. Nah, dari situ kita langsung dari lepas rem langsung gaspol. Ini juga nggak boleh, teman-teman. Jadi benar-benar CVT ini tidak bisa diperlakukan seperti itu. Walaupun mobilnya mungkin bisa gitu ya. Tetapi sebaiknya transmisi CVT ini jangan diperlakukan seperti itu karena ya tadi mudah sekali rusak. Jadi itu untuk bisa memperpendek umur lah gitu ya. Jadi jangan sekali-sekali melakukan gas yang spontan saat mobil dari diam. Nah, tapi pastikan mobil sudah bergerak dulu. Kalau mobil sudah bergerak, misalnya lampu merah, mau jalan, pastikan dulu jalannya pelan dulu. Lepas gas nanti pasti jalan, gas dikit. Nah, silakan tuh mau gaspol juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau mobil sudah bergerak, mungkin kita bisa tahu mobil ini sudah bergerak, silakan saja. Kalau mau nambah gasnya mau ditambah silakan aja. Tapi yang jelas jangan langsung gaspol saat mobil dari berhenti. Oke. 7, jangan melakukan injak pedal gas tinggi baru masukkan shift gear D. Ini juga jangan. Nah, banyak teman-teman misalkan mau, biasanya sih ini kalau dilakukan ya, itu kayak apa ya, misalkan mau ngetes kecepatan nih, kita mau ngetes kecepatan 0 sampai 100 dalam keadaan 0 meter sampai 100 meter itu berapa detik sih gitu kan. Itu kan kadang-kadang kita bisa melakukan itu ya. Nah, nomor 7 ini sering dilakukan kadang-kadang. Jadi kita injek dulu gasnya sudah mungkin 3000 rpm baru dimasukkan ke D. Nah, itu juga jangan. Nah, itu bisa merusak transmisi CVT kita. Oke, nomor 7 itu tadi. Nomor 8, saat pagi hari. Nah, ini penting nih, teman-teman. Ini jarang kita perhatiin kadang. Saat pagi hari, mobil baru start, biasanya RPM tinggi sesaat. Jadi saat teman-teman pagi hari ini, kalau nyalahin mobil gitu ya, nggak pagi hari lah, pokoknya kalau mobil sudah berhenti lama gitu ya, itu biasanya kalau teman-teman nyalakan mobil, start engine, itu biasanya RPM itu akan naik dulu. Nah, naik dulu, itu ditunggu mungkin beberapa saat, itu dia akan turun mencapai idle gitu. Jadi saat pagi hari, saya maksud itu ya, mobil baru start biasanya RPM tinggi sesaat. Saat momen ini jangan melakukan shift gear D atau mundur, jangan melakukan mundur dulu. Pastikan RPM sudah stasioner atau sudah idle baru mundur. Nah, jadi pastikan itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi baru nyalain mobil, RPM masih tinggi, belum idle, sebisa mungkin jangan melakukan drive R atau mundur. Itu bisa merusak plat koplingnya, clutch plate-nya itu tidak bisa rusak, teman-teman. Sering kejadian itu seperti itu, teman-teman. Jadi yang nomor 8 ini perlu jadi perhatian juga. Oke, yang nomor 9, ini harusnya nomor 9 nih ya, bukan nomor 8. Nomor 9, lakukan pergantian oli CVT baiknya tiap 20.000 km bila pemakaian mobil sering. Jadi kalau kita pakai mobilnya intens, saya sih berharap 20.000 lah. 20.000 itu sudah
Memang sih mungkin anjuran dari bengkel resmi kadang-kadang ada yang 40.000, ada yang 60.000 gitu ya. Tapi saran saya baiknya kita ganti setiap 20.000 gitu ya. Hal ini ya tadi untuk supaya lifetime transmisi CVT kita tuh lebih bagus, lebih panjang gitu ya. Karena oli itu kan banyak friksi ya, jadi gesekan-gesekan di dalam transmisi CVT itu kan pasti ada friksi kayak geram-geram dan segala macam, bahkan mungkin kopling, serbuk-serbuk kopling dan itu serbuk kanvas ya maksud saya, itu mungkin terkontaminasi oli itu gitu. Jadi baiknya kalau menurut saya setiap 20.000 km saja, nggak usah ikutin anjuran bengkel resmi gitu ya. Tapi silakan saja kalau emang kira-kira mau ikutin anjuran bengkel resmi juga nggak apa-apa. Oke, nah ini nomor 10 ya sebenarnya ini. Kesimpulannya aja lah langsung ya. Kesimpulannya penggunaan CVT transmisi ini jangan agresif. Jadi memang mobil CVT ini nggak bisa diajak begitu, tapi ya tadi memang peruntukan dia ini memang harus bawanya tuh santun, bawanya itu ya intinya nggak bisa yang mobil diajak sangat agresif. Jadi buat orang-orang yang mungkin tipikalnya bawaannya agresif ini nggak cocok nih pakai transmisi CVT, karena memang CVT ini harus dibelai, harus secara halus bawanya, pelan, santai. Jadi ya seperti itu teman-teman. Pokoknya jangan perlakukan penggunaan CVT transmission ini dengan agresif gitu ya. Apalagi tadi dalam keadaan berhenti kita langsung gaspol gitu, itu jangan gitu ya. Nah, kalau sudah jalan meluncur silakan Anda mau gaspol pun juga nggak masalah gitu. Tapi yang jelas yang paling penting tadi kesimpulannya jangan menggunakan CVT transmisi secara agresif karena dapat memperpendek umur CVT kita. Ingat, CVT itu transmisinya mahal sekali teman-teman. Oke, itu beberapa poin yang saya rangkum ya buat panduan penggunaan transmisi CVT. Nah, di sini saya coba kasih tahu nih teman-teman, gimana sih dalamnya mobil transmisi CVT ya. Nah, ini teman-teman. Nah, transmisi CVT itu dalamnya mungkin seperti ini teman-teman. Jadi dia ada steel belt ya. Ini steel belt nih yang saya coret-coret ini adalah ini steel belt gitu ya. Ini kawat baja lah gitu ya. Nah, sementara yang di bagian sini itu nih, yang saya lingkari ini yang saya lingkari ini adalah torque converternya nih teman-teman. Ini torque converternya, ya di sinilah nih ada plat kopling di sini gitu, clutch plate ya. Di sini tuh ada clutch plate-nya gitu teman-teman. Nah, yang ini adalah primary ya, ini primary. Yang ini adalah puli secondary yang sebelah sini teman-teman. Nah, ini primary, yang sebelah sini secondary, yang ini secondary, ini primary gitu teman-teman. Jadi pada prinsipnya tuh gini, mobil CVT itu ya teman-teman ya. Ini kalau atau gimana ya? Yang satu lagi deh nih. Nah, ini juga tadi. Nah, CVT seperti ini teman-teman di dalamnya nih. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini tuh torque converternya, platnya gitu ya. Plat converternya gitu. Nah, torque converternya di sini ada plat couplingnya gitu. Nah, di sini ada steel beltnya nih. Nah, ini steel beltnya nih. Ini steel belt, ini puli secondary, yang ini puli primary. Nah, kan ada yang suka nanya, kayaknya CVT saya slip deh. Nah, yang dimaksud dengan slip itu saya tanya, paham nggak slip itu apa? Walaupun dia sudah mengerti tentang sedikit CVT transmission. Ya, dia lebih banyak tahu tuh slip itu di sini, di steel beltnya gitu. Nah, makanya steel beltnya bisa putus sebenarnya gitu ya teman-teman. Kalau mau tahu tuh slip itu sebenarnya bukan di sini gitu. Ini efeknya aja. Ini steel belt ini jadi kena efek karena dia slip. Sebenarnya slip itu di sini. Nah, di bagian ini teman-teman nih, yang saya coret ini nih, saya lingkarin ini. Ini clutch plate. Jadi ibaratnya kayak plat kopling lah, plat kopling tadi. Nah, plat kopling ini itu
Ini kan mesin ya, mesin berputar ini berdasarkan RPM mobil kita gitu ya. Ini berdasarkan RPM mobil kita. Kalau mobil kita kencang ya dia juga kencang. Nah, plat kopling ini fungsinya untuk dia mengkopel gitu ya, mengkopel atau menjoinkan gitu dari mesin ke transmisi. Nah, dari putaran mesin gitu ya ke gearboxnya transmisi itu dia nih yang bermain. Jadi kalau misalkan kita drive-nya itu kita pindah shift gear-nya ke mode D, nah si kopling itu masuk. Nah, baru dia berputar. Nah, yang selip itu di kopling ini gitu. Yang selip itu di kopling ini, bukan di sini. Jadi kalau orang bilang slip itu bukan slip ininya, tapi slip itu ininya, teman-teman. Nah, efek dari ininya slip, ya otomatis ini juga ikut, gitu. Ini juga ikut. Tapi kalau orang yang bilang, wah ini slip ya, terasa slip itu sebenarnya di sini, gitu. Bukan di sini, bukan steel beltnya, tapi di koplingnya. Jadi kopling torque converternya itu dia slip. Nah, karena dia slip, akhirnya menyebabkan putaran antara secondary dan primary tidak kompak gitu ya, tidak kompak. Nah, ini akhirnya berimbas, kenalah si steel beltnya tergesek, teman-teman, gitu. Sementara puli antara primary dan secondary ya, ini kalau saya nggak tahu nih, bisa saya coret nggak? Nah, ini kan primary ya, primary, yang ini secondary gitu ya. Nah, primary dan secondary ini dia itu bisa melebar atau mengecil, teman-teman. Jadi ini pulinya itu bisa membesar, mengecil, membesar. Nah, membesar mengecil itu tergantung dari pedal gas kita sama RPM, terutama ya. Nah, pedal gas kita itu, komen pedal gas kita seberapa, itu dia akan mengecil atau membesar gitu, teman-teman. Jadi dia itu, kalau kita anggap pedal gas kita tekan agak banyak, otomatis pedal gas perintahkan ke ECU perintahkan ke TCM gitu ya. Nanti TCM-nya itu akan memerintahkan minyak gitu ya, pressure minyak itu untuk menekan atau melepas. Jadi menekan atau melepas. Nah, otomatis kalau kita lepas, maka perbedaan antara secondary dan primary itu akan terjadi, teman-teman. Disitulah perbedaan speednya, perubahan speednya di mobil, teman-teman. Jadi intinya kita mungkin nggak terlalu begitu dalam ya. Saya hanya kasih gambarannya aja bahwa dalamnya CVT itu ya seperti ini. Di sini ada plat koplingnya atau torque converternya itu di sini. Nah, sedangkan teman-teman yang selalu banyak bilang slip itu bukan di sininya steel beltnya, kan banyak orang takut steel beltnya slip, mungkin ini jarang, teman-teman. Tapi yang slip itu justru di plat koplingnya. Plat koplingnya slip, akhirnya nggak sinkron antara putaran mesin dengan putaran gearbox, tidak sinkron gitu. Nah, yang menyebabkan sementara injekan pedal gas kita itu dikomen untuk menekan puli gitu. Nah, pulinya itu misalkan kita ditekan. Jadi kalau puli yang primary itu ditekan, otomatis secondary-nya ngebuka gitu ya. Nah, itu nggak sinkron antara RPM dengan itu. Nah, itu adalah terjadi slip di situ, teman-teman. Nah, itu yang menyebabkan CVT kita mungkin nanti jadi anomali. Terus tadi kenapa kok saat pagi hari kalau lagi RPM tinggi gitu ya, atau ya tadi saya bilang, atau kan tadi ada poin keberapa itu tidak boleh kita RPM tinggi tiba-tiba kita masukin drive D gitu ya, lagi netral kita RPM tinggi kita naikin ke 3000 supaya akselerasinya bagus gitu kan, banyak orang yang seperti itu. Jadi dibikin 3000 baru dimasukin drive. Nah, ini nanti yang cepat rusak plat koplingnya. Nah, plat kopling ini nih bisa rusak, bisa seperti ini, teman-teman, nanti. Coba saya kasih contoh, tadi saya sudah ambil gambarnya itu, sebentar ya. Nah, ini dia. Plat kopling itu seperti ini contoh nih punya Proton CVT ya, CVT Exora nih dia seperti ini nih, clutch-nya. Ini dia kebenaran Proton ini pakainya power punch ya, gearbox-nya itu pakai CVT-nya itu pakai power punch VT3 dia. Nah, ini clutch plate-nya seperti ini, teman-teman. Nah, ini nah yang di bawah ini nih yang ada kayak gerigi ini ya, kayak apa ya, pokoknya kayak gerigi gini. Nah, ini bisa habis nih.
Nah, karena ada hentakan, RPM lagi 3000, tiba-tiba kita melakukan maju atau mundur gitu. Nah, itu dia bergerak itu. Nah, ini saya pernah lihat video di luar negeri tuh saat dibongkar tuh ininya habis dia karena nggak bisa maju. Kok CVT saya mobil saya kok nggak bisa maju ke D atau nggak bisa maju ke R. D mau dia maju, tapi giliran dia mau parkir mundur dia nggak bisa. Pas saat R dia nggak mau. Nah, ternyata ininya plat koplingnya habis. Plat koplingnya ini di drive yang gigi-gigi yang ini tuh pada habis, sudah botak lah sudah gundul gitu. Jadi dia sudah nggak bisa menahan teman-teman, si clutch spreadnya ini udah nggak bisa nahan. Nah, itu yang perilaku sebenarnya nih plat kopling ini kuat, dia dirancang mungkin ya lifetime lah gitu ya, bisa dibilang harusnya sih nggak bakalan rusak gitu ya kalau penggunaannya tadi santun, benar. Nah, makanya saya summary bahwa penggunaan CVT ini hati-hati. Ini memang sangat sangat manja. CVT ini sangat manja, jadi butuh perilaku khusus dalam berkendara menggunakan transmisi ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman video dari saya. Semoga buat teman-teman yang belum tahu gitu ya, itu bisa menambah pencerahan bagaimana memandu kendaraan mobil terutama yang bertransmisi CVT. Mungkin kalau saya ada salah atau ada yang kurang dari saya, silakan teman-teman bisa komen aja gitu ya, biar saya juga tahu gitu di mana mungkin ada saya salah jelasinnya gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman video dari saya biar nggak panjang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.